Oke, sesuai judul videonya, di sini aku mau jelasin tentang perbedaan kelas offline dan online. Nah, kalau kelas online itu ada keuntungan-keuntungan sama kerugiannya juga. Nah, kalau keuntungannya itu waktu mendaftar tetap bisa dapat teman kayak kelas offline. Kenalannya juga ada, tapi kenalannya tuh tidak sebesar yang offline. Offline kan kenalannya lumayan banyak kan, yang masuk LPK itu. Tapi kalau online itu cuma ini yang di lingkaran kelas itu doang. Jadi kalau di kelasnya ada 15 orang, ya 15 orang yang kalian kenal, nggak lebih nggak kurang gitu. Nah, kalau untuk kelas online-nya juga di LPK ku ya, itu setara kayak murid kelas offline. Jadi kalau kamu ngelamar kerja di situ tetap diterima sebagai murid, lebih diutamakan daripada orang luar yang ngelamar. Terus lebih enak juga kan, soalnya sekarang LPK tuh banyak lebih mengutamakan murid-murid mereka karena banyak banyak kan murid-muridnya. Jadi kalau mau daftar di satu LPK lebih ditamain kayak muridnya gitu, atau di lowongan jobnya tuh dibilang udah diutamakan siswa LPK ini. Ya itulah masalahnya. Jadi masuk LPK itu juga diharapkan kalian itu juga milih ya sesuai job yang kalian mau job restoran, lihatlah itu LPK-nya sering buka job restoran nggak. Kalau mau job PM atau Kaigo, lihat juga itu LPK-nya buka nggak jobnya, sebulan buka job ini berapa kali, ada 3-4 kali nggak. Kalau udah banyak, tiap bulan pasti ada job pengolahan makanan atau Kaigo yang kalian mau, bisa itu masuk di situ. Terus kalau untuk kerugian dari kelas online itu, kalau untuk harapan belajarnya itu nggak ada, soalnya kalian sibuk, ada sambil kerja juga. Terus ini online bukan offline, jadi kalian diajar dari daring. Kelas daring tuh efektivitasnya tuh kurang dari kelas biasa ya. Jadi harapan kalian untuk bisa mengerti bahasanya tuh susah. Itu anggapan online tuh kayak kalian belajar otodidak sendiri mandiri. Soalnya emang beneran susah, aku udah ngerasain online nggak efektif sama sekali. Itu lebih efektif aku belajar sendiri, jadinya kayak tiap hari tuh aku belajar mandiri. Tapi karena ada kelas online, targetnya bab ini harus selesai, jadi kayak emang udah ada terarah gitu, cara belajarku udah terarah, ada target hariannya. Jadi bagusnya di situ ada target harian belajar, jadi meskipun kalian mandiri, tapi mandiri yang nggak hilang arah, nggak ngerti harus belajar apa hari ini, nggak, udah ada targetnya kan. Terus lebih ini kan, tidak efektifnya tuh kalian susah gitu memahami materi, juga pasti susah. Terus karena sambil kerja juga, jadi fokusnya tuh nggak ke belajar terus gitu. Terus kalian kan pasti tinggalnya di rumah masing-masing kan. Nah, kalau di rumah ada masalah atau gimana, kepikiran atau apa, jadinya terpengaruh gitu. Kalian jadinya terpengaruh sama yang permasalahan di rumah. Jadi kayak lebih nggak fokus belajar. Jadi kebanyakan kelasku itu yang lulus untuk bahasa sama JFT, kalau dilihat dari 20 orang yang lulus, kayaknya cuman baru sekitar 3 atau 5 orang deh yang lengkap gitu JFT sama SSW buat ngelamar kerja. Kebanyakan yang ku tanyain kayak belum, ini baru SSW-nya belum lengkap, atau JFT bahasanya belum diambil ujiannya. Jadi online tuh ya gitu susahnya, susah memahami materi. Karena susah memahami materi, jadinya pas mau ujian kebanyakan ada yang gagal karena emang belum mampu, secara belajarnya belum terlalu fokus, jadi belum mampu untuk bisa menghadapi ujiannya. Terus juga jadinya tertunda lama kan, yang harusnya kalian mau cepet-cepet jalan, makanya ambil kelas online ini meskipun lagi sibuk, jadinya malah lebih lama gitu, karena kalian udah habis kelas tapi mana hasilnya, nggak ada. Soalnya kalian kayak fokusnya kebagi, ada yang sambil kerja, ada yang masalah keluarga, ada yang masalah semua. Kayak contohnya satu temanku kelas online sama aku udah akrab, dia tuh mau fokus belajarnya nih susah karena masalah keluarganya tuh ada masalah atau gimana. Pokoknya fokusnya tuh kayak kebagi terus. Ada harus kerja lah, habis kerja ada masalah ini, jadi harus diurusin dulu. Jadi kayak aku bilang, iya target, soalnya ini kuota ke Jepangnya juga
terbatas kan, bukan unlimited, ini terbatas kuota ke Jepangnya. Jadi waktu disuruh cepat nggak bisa, soalnya kayak semua urusan tuh harus dia tanganin. Jadi susahnya di situ sih kalau online. Jadi kalau yang kayak lihatlah juga situasi kalian di rumah tuh gimana. Kalau di rumah kalian ke distraksinya banyak dari masalah pekerjaan, stres kerja, stres keluarga dan lain-lain, kalian ambil yang offline. Kenapa? Meskipun offline mahal, kalau offline di LPK aku tuh ada yang 6 juta itu masuk asrama, 4 juta itu untuk kelas malam pekerja sih, itu offline. Tapi aku saranin ambil yang 6 juta masuk LPK. Kenapa masuk LPK? Biar kalian bisa fokus, betul-betul full fokus ke ini, belajar bahasa. Jadi kalian di LPK tuh kan nggak ada masalah apapun kan selain belajar. Jadi kalian belajar itu jadi fokus utama kalian. Jadi kalian setiap hari belajar terus 100% pasti lulus kalau kalian niat belajar tiap hari. Habis belajar tiap hari sama ikut kelas terus pasti lulus sih. Terus untuk yang lainnya materinya itu kalau di offline lebih diajarinnya lebih face to face kan sama kalian. Jadi meskipun banyak orang dalam satu kelas, kalian masih bisa tuh nyamperin senseinya, "Sensei tolong ajarin ini dulu, aku masih belum ngerti," atau gimana, pasti diajarin. Lebih gitu sih. Kalau kerugian lain untuk offline kayaknya lebih karena waktu kalian kebuang banyak di LPK, kalian gak ada pendapatan sama sekali kan. Jadi pendapatan kalian tuh sebelum kalian masuk LPK atau setelah kalian keluar LPK doang, kalian kerja lagi baru dapat pendapatan kan. Jadi kalian ada donatur kayak orang tua atau donatur orang lain yang mau membiayai kalian, itu bagus lah. Tapi kalau kalian secara mandiri yang betul-betul keuangan juga kalian yang cover sendiri, itu susah sih. Soalnya nanti kalau mau berangkat kan butuh biaya. Nah, dana talang itu nggak semua orang kayak bisa dapat dana talang. Kalau dapat pun juga kadang bunganya tinggi banget. Itu nggak bagus sih menurutku. Lebih bagus bayar sendiri biar kalau sampai sana nggak ada beban gitu buat bayarin utang-utang yang ada berbunga banyak gitu. Oh ya, satu lagi kerugian lainnya itu kayak ini, kerugian kalian masuk LPK tuh biaya makan kalian, terus biaya tempat asrama, kelas dan lain-lain tuh biayanya tuh lebih membengkak besar. Jadi kalian tuh di asrama LPK-nya tuh pasti harus bayar tiap bulan. Ya kadang ada yang 300.000, ada yang lebih sih. Tergantung LPK-nya juga ya. Tapi kadang ada yang udah include sama biaya di awal, kayak biaya awalnya bilang 10 juta. Itu kalian masuk ternyata udah include asrama tapi biaya makannya belum. Itu kalian tetap harus beli biaya makan. Jadi selain biaya makan, asrama, kelas, ya itu susah. Kalian harus nge-cover itu semua. Uang kalian tuh kayak habis di sana tapi belum tentu bisa dapat job juga. Makanya kayak LPK offline tuh biaya modalnya besar sih di awal, udah pasti besar, nggak mungkin nggak besar. Nah itu aja yang keuntungan sama kerugian masuk LPK online sama offline. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain di kolom komentar, nanti usahakan ku jawab ya. Oke, bye bye.